Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan bahasan tentang integral. Jika pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang anti turunan dan pengantar persamaan diferensial, kali ini kita akan masuk ke integral tentu. Kita akan lihat bagaimana integral tentu ini didefinisikan. Misalnya ada sebuah fungsi yang kalau digambarkan dalam sistem koordinat kartesian, ini X, sumbu X ya, ini adalah sumbu Y, dan ada fungsi grafiknya seperti ini misalnya, adalah Y sebagai fungsi X. Dan grafik ini kontinu pada selang tertutup A sampai B. Nah, misalkan Fx itu adalah turunan dari F besar terhadap X, dan kontinu pada selang tertutup A, B. Integral tentu didefinisikan ya. Integral tentu didefinisikan sebagai berikut ya. Integral A sampai B Fx dx itu adalah Fb ya. Fb dikurangi dengan Fa. Oke, ya, jadi ini definisinya ya. Kita lihat contohnya ya. Misalnya integral 1 sampai 3, kita mulai dari yang mudah dulu ya. X dx. Nah, langkah pertama ya kita dapatkan integral ini ya. Integral X adalah apa? Setengah X pangkat 2. Nah, kalau dalam integral tak tentu, itu kan ditambah dengan suatu konstanta ya, plus C gitu. Boleh kita tulis begini. Kemudian, nah, batasnya kita tulis begini ya, 1 sampai 3. Jadi kan sebenarnya tidak lain adalah F-nya, ya, Fx-nya ini. Ya. Nah, kemudian masukkan batas atas ke sini, berarti 1/2 kali 3 pangkat 2 ditambah dengan C. Nah, ini tadi batas atasnya kita masukkan, dikurangi oleh, masukkan sekarang 1, berarti setengah kali 1, satunya dikeluarkan ya, ditambah dengan C. Nah, kalau kita perhatikan di sini kan ada C dikurangi C. C dikurangi C, hilang ya, jadi 0 kan ya? Jadi ini boleh kita coret. Berarti ini 9/2 dikurangi setengah ya. 9/2 dikurangi setengah berarti 8/2 alias 4. Atau 1 dulu ya, 9/2 dikurangi dengan setengah. Sama saja dengan 8/2 ya. 8/2 atau 4. Nah, kalau kita perhatikan dari sini ya, ternyata bahwa C-nya memang akan saling meniadakan, sehingga pada praktiknya kita boleh saja menghilangkan C-nya dalam menggunakan integral ini ya. Jadi ketika integralnya integral tentu ya, maka C-nya boleh dihilangkan. Karena kan hasilnya akan sama saja.
Di sini dimasukkan boleh, dihilangkan juga boleh, ya nggak masalah. Coba kita lihat pada contoh yang kedua misalnya ya. Contoh 2, misalnya integral 0 sampai 5 X kuadrat plus akar X min 5 misalnya. Dx. Ini kita integralkan saja masing-masing ya. Berarti 1/3 X pangkat 3 ya. Akar X berapa integralnya? Ingat, akar X itu kan X pangkat setengah. Kalau diintegralkan berarti jadi X pangkat 3/2. Dibagi dengan 3/2 jadi 2/3. X pangkat 3/2. X pangkat 3/2 bisa ditulis X akar X ya. Ya, jadi kalau ada apa namanya? X pangkat 3/2 kan sama saja dengan X dikalikan dengan X pangkat setengah kan ya? Atau X akar X ya. Oke, sekedar catatan saja ya. Kemudian dikurangi 5X. Nah, lalu, ini sebetulnya tambah C, tapi C-nya boleh dihilangkan, nggak usah ditulis ya. Berarti ini 0 sampai 5. Kita masukkan sini. Sama dengan, masukkan 5 berarti 1/3 dikalikan dengan 5 pangkat 3 kan ya, ditambah dengan 2/3 dikali 5 akar 5 gitu kan, dikurangi 5 kali 5. Ini pertama, kemudian dikurangi kalau kita masukkan 0 kan ya, kalau kita masukkan 0 ini berapa? Ini 0, ini juga 0, berarti dikurangi 0 lah ya. Sehingga kita akan dapatkan dari sini berarti 5 pangkat 3 125 ya, 125/3 ditambah dengan 10/3 akar 5 dikurangi dengan 25. Ini boleh kita 25 itu kan 75/3 ya, berarti ini 125 dikurangi 75 berarti berapa? 50 ya. 50/3 jadinya ya. Ditambah dengan 10 akar 5. Oke, sampai situ juga cukup. Atau kalau mau dikeluarkan, boleh saja. Ini kan sebetulnya 30/3 ya. 30/3. Berarti boleh 10/3 dikalikan dengan 5 ditambah dengan 3 akar 5. Ini hanya masalah teknis menuliskan sajalah ya. Oke, itu contoh yang kedua ya. Contoh yang ketiga. Misalnya integral 0 sampai 3 X akar X kuadrat plus 1 dx. Nah, bagaimana yang ini ya? Nah, di sini integral ini kan, atau integrannya ini belum seperti pada rumus dasar ya. Kita ingat bahwa salah satu teknik untuk menyederhanakan integrannya adalah dengan menggunakan metode substitusi. Dan di matematika dasar kita hanya baru memperkenalkan satu metode saja ya, substitusi ya. Sehingga memang nanti soal-soalnya pun contohnya ya soal-soal integral yang bisa kita gunakan metode substitusi. Nah, bagaimana memecahkan integral tentu dengan metode substitusi? Ya, pertama ya misalkan saja dulu ya, misalkan dulu bahwa U-nya adalah apa? X kuadrat ditambah dengan 1. Sehingga DU-nya kita dapatkan berarti ini turunan dari X adalah 2X ya. Turunan dari 1 adalah 0, sehingga ini berarti 2X dx. Jadi ini berarti X dx-nya adalah setengah DU ya. Setengah DU sama dengan X dx. Jadi kita ganti dulu ini. Nah, dan batasnya hati-hati, jangan dulu ditulis batasnya ya.
Oke, batasnya biarkan dulu. Kemudian akar X kuadrat plus 1 berarti kan sama dengan akar U ya. Akar U. Kemudian X dikalikan DX adalah setengah DU ya. Setengahnya saya keluarkan sini, setengah DU. Nah, lalu bagaimana batasnya ya? Batasnya harus berubah. Jadi hati-hati, batasnya bukan 0 sampai 3. Jadi harus berubah. Jadi selain variabelnya yang berubah, dari X seluruhnya semuanya berubah menjadi U, maka batasnya pun berubah. Dari mana perubahan yang diperoleh? Dari ini, definisi U-nya, pemisahan U-nya ya. U sama dengan X kuadrat plus 1. Dan ketika, dari sini kan kita dapatkan, ketika X-nya sama dengan 0, ini batas bawahnya 0 kan ya? Maka kita akan dapatkan U-nya berarti sama dengan berapa? Ini, 0 kuadrat ditambah dengan 1. Atau 1 kita dapatkan. Kemudian ketika X-nya sama dengan 3, berarti U-nya adalah di sini lagi. 3 kuadrat ditambah dengan 1. Berarti 10 ya. Sehingga ini berarti batasnya berubah menjadi 1 sampai 10 ya. Ketika 0, U-nya adalah 1, ketika X-nya 3, U-nya adalah 10. Nah, kalau sudah begini ya tinggal diproses saja ya. Berarti setengah. Nah, ingat ini kan U pangkat setengah ya. U pangkat setengah tadi kan integralnya U pangkat 3/2. Sehingga hasilnya adalah dibagi dengan 3/2 jadi 2/3 ya. U pangkat 3/2 ditulis U akar U ya. U akar U dengan batas, nah 1 sampai 10. Maka kita dapatkan, nah ini boleh 2/3-nya kita keluarkan saja dengan kalikan dengan setengah berarti tinggal 1/3 ya. 1/3 sehingga yang di dalam sekarang tersisa adalah U akar U ya. Berarti 10 akar 10 dikurangi dengan 1 akar 1. Oke. Ya. Sehingga kita dapatkan sama dengan ya udah berarti ini 1/3 dikalikan dengan 10 akar 10 dikurangi dengan 1. Nah, hati-hati ya, saya sering melihat terkait dengan pemecahan integral tentu dengan menggunakan metode substitusi, ini suka ada yang menuliskan di sini batasnya 0 sampai 3. Lalu diproses seperti ini di sini masih 0 sampai 3, lalu berikutnya baru diubah U-nya menjadi diganti lagi dengan X kuadrat plus 1 baru dimasukkan lagi. Meskipun hasil akhirnya sama ya, tetapi sebenarnya ada proses yang keliru. Ada pengertian yang keliru karena catatan ya. Jadi kalau diungkapkan begini, integral 0 sampai 3 dari X akar X kuadrat plus 1 dx, kemudian ditulis menjadi sama dengan integral, sekarang ada setengahnya, 0 sampai 3 akar U du, ini adalah keliru, karena tidak sama. Integral yang sebelah kiri dengan integral yang sebelah kanan itu tidak sama, kalau batasnya sama-sama seperti ini. Oke, jadi ini tidak sama. Ini akan salah kalau misalkan ditulis ini sama dengan setengah 0 sampai 3 akar U du. Jadi langsung saja kita ubah semuanya ya. Jadi ketika variabelnya berubah, maka ubah termasuk batas-batasnya berubah. Nah, jadi letak kekeliruannya di sini sebenarnya ketika dibuat menjadi ini sama dengan 0 sampai 3, meskipun nanti ke bawahnya kemudian tiba-tiba atau hasilnya jadi sama karena ketika dimasukkan X kuadrat plus 1 lagi. Ya. Jadi ada proses yang boleh dikatakan bolak-balik lah istilahnya ya. Bolak-balik, padahal sudah cukup langsung sederhana begini. Nah, kalaupun mau, dicari dulu integral tak tentunya. Jadi kalau ingin seperti itu, ya boleh dengan cara begini. Jadi kita cari dulu integral tak tentunya, jangan ada batasnya dulu. Jadi X akar dari X kuadrat
plus 1 dx, maka sama dengan, nah, ini kan hasilnya ini nih, ya. Hasilnya adalah sepertiga, kalau kita masukkan ini ya, sepertiga U akar U. Berarti kan sepertiga, U-nya kita ganti lagi menjadi apa? X kuadrat plus 1 akar X kuadrat plus 1 ditambah dengan C. Jadi dengan menggunakan proses ini tadi, pemisalan yang serupa ya, kalian tidak gunakan batasnya dulu, ini hilangkan, kemudian substitusikan lagi U-nya oleh X kuadrat plus 1, maka diperoleh seperti ini. Baru kita akan dapatkan begini jadinya, integral 0 sampai 3 X akar X kuadrat plus 1 dx itu sama dengan, sorry ini bukan setengah, tapi sepertiga ya. Sepertiga X kuadrat plus 1 akar X kuadrat plus 1, nah C-nya boleh dihilangkan, jadi dengan apa? Dengan batas 0 sampai 3. Nah, baru ungkapan ini benar. Ya. Jadi secara konsep ini benar. Jadi, kalian cari dulu integral tak tentunya, ya, baru dapatkan integral tentunya. Tapi kalau tadi dibuat menjadi seperti ini nih, ya, ini sama dengan ya tanpa ada ininya, sama dengan, maka ini jadi salah ya, karena tidak sama ya, kalau batasnya tidak berubah. Oke, ini kalau dimasukkan kan hasilnya sama aja ya, ini sepertiga, sepertiganya kita keluarkan, maka yang muncul adalah ini kan 3 kuadrat plus 1, 10 akar 10. Kemudian kalau masukkan 0, berarti kan ini 1 akar 1 ya, jadi 1. Oke. Baru kalau cara begini, oke ya, nggak masalah. Baik, satu lagi lah ya, kita lihat ya, atau kita lihat satu atau dua lagi contohnya. Contoh 4 sekarang ya. Misalnya integral 0 sampai pi per 2 cos kuadrat x sin x dx. Nah, bagaimana ini? Kembali kalau kita lihat rumus dasar untuk integral ini ya, kita taunya integral x pangkat n dx, kemudian integral sin x dx, dan integral cos x dx. Kalau kita lihat ini kan bentuknya bentuk kuadrat, jadi ini harus menggunakan metode ya, sama substitusi ya, tapi dengan memisalkan ininya ya, u-nya adalah cos x ya. Nah, bentuknya ini bentuk kuadrat ya, jadi kita ganti u-nya, cos x-nya dengan u, maka du turunan dari cos adalah apa? Min sin ya, min sin x dx. Sehingga kita bisa ganti sin x dx berarti min du ya. Nah, di integral cos-nya kita ganti jadi u, u-nya jadi pangkat 2, berarti sin x dx-nya kita ganti dengan min du. Min-nya kita keluarkan, min du. Nah, batasnya bagaimana? Nah, kita lihat. Ini batas x-nya ya. Ketika x-nya sama dengan 0, maka u-nya adalah cos 0. Cos 0 adalah 1 ya. Kemudian ketika x-nya sama dengan batas atasnya nih, pi per 2. Maka berarti u-nya adalah cos pi per 2. Berapa cos pi per 2? 0. Oke. Sehingga kita dapatkan dari sini berarti batasnya, batas bawahnya adalah 1, batas atasnya adalah 0. Ya, kok bisa batas bawahnya lebih besar daripada batas atas? Ya, enggak masalah, ini kan hanya ini terkait dengan apa? Dengan pemisalan ya. Tapi sebenarnya kalau di sini negatif ya, kalau ini negatif maka boleh dibalik batasnya ya. Jadi ini bisa diubah menjadi atau sama saja dengan kalau negatifnya dihilangkan tapi batasnya jadi 0 sampai 1. Sama saja ya. U kuadrat du.
Sudah, ini yang kita proses ya. Berarti U kuadrat integralnya 1/3 U pangkat 3. Dengan batas, sepertiganya boleh kita keluarkan, kita ambil ininya sini ya. 0 sampai 1. Berarti 1/3 kali 1 pangkat 3 dikurangi 0 pangkat 3, 0 ya. 0 pangkat 3 lah. Berarti sama dengan 1/3. Oke. Oke, satu lagi lah ya. Contoh kelima. Integral 1 sampai 4 X kali X kuadrat plus 5 pangkat 3 misalnya ya. X. Ya, lagi kita gunakan metode substitusi ya. Dengan mengambil U-nya adalah X kuadrat plus 5 ya. Maka DU-nya 2X ini ya. Kali DX. Ini kan turunannya 0. Sehingga X DX-nya adalah setengah DU ya. Kemudian batasnya ya. X sama dengan 1 ini kan batas bawahnya. Kalau X sama dengan 1 berarti U sama dengan 1 kuadrat plus 5 ya. Berarti 6 ya. Dan kalau X-nya sama dengan 4, berarti U-nya adalah 4 kuadrat ya. Plus 5. 16 tambah 5, 21 ya. Sehingga ini sama saja dengan, nah, X dikalikan DX kita ganti jadi setengah DU, setengahnya keluarkan nanti. Batasnya sekarang dari 6 sampai 21. 6 sampai 21. Kemudian ini yang kita ganti sekarang. Jadi U pangkat 3 ya. U pangkat 3 DU. Ya, kita proses ini. Setengah. U pangkat 3 berarti jadi 1/4 ya. 1/4 U pangkat 4 gitu. Nah, ini 1/4-nya boleh dikeluarkan lah. Langsung batasnya di sini. 6 sampai 21. 1/4 dengan setengah jadi 1/8 ya. 1/8. Masukkan dulu 21 pangkat 4 dikurangi dengan masukkan 6. 6 pangkat 4. Oke. Nah, silakan dicarilah ini ya. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi ketika terutama untuk yang metode substitusi ya. Pada integral tentu sekali lagi batas integralnya harus sudah langsung berubah ya. Tidak boleh ini ditulis 0 sampai pi/2 U kuadrat TU ya, karena tidak sama ya, tidak sama. Langsung saja yang diproses adalah ketika sudah berubah bentuk bentuk integralnya, batasnya berubah, maka ya hasil dari integral yang baru ini itulah sama dengan hasil yang kita cari yang sebelah kiri. Oke, sampai di sini saja dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.